Oke, halo sobat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel seputar peternakan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini nih, seputar peternakan akan kembali mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di channel YouTube lagi. Tentunya untuk melihat kelebihan dan juga kekurangan dari sistem perkandangan tertutup, baik itu postal maupun kandang baterai untuk kelinci. Nah, di video sebelumnya seputar peternakan sudah menjelaskan ya tentang kelebihan dan juga kekurangan dari kandang sistem umbaran sendiri. Tentunya bagi teman-teman semua yang belum melihat, bisa banget nih dilihat di video sebelumnya. Nah, video ini sangat cocok sekali bagi teman-teman semua yang kira-kira membangun kandang untuk kelinci itu mau sistem tertutup atau terbuka. Semoga video ini bisa menjawab dari kebingungan teman-teman semua. Tonton video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Baiklah teman-teman semua, video ini sudah seputar peternakan, siapkan ya khusus untuk teman-teman semua yang ingin belajar ternak kelinci, mulai dari sistem perkandangan dan video-video yang lainnya tentunya sudah seputar peternakan, siapkan. Semoga penjelasan yang seputar peternakan nanti berikan bisa bermanfaat dan juga teman-teman semua bisa paham dan juga jelas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari kandang postal ataupun baterai sendiri. Nah, jadi teman-teman, untuk kandang sistem tertutup itu ada dua, yaitu kandang postal dan juga kandang baterai. Untuk kandang postal sendiri itu merupakan kandang dengan bentuk kotak-kotak, biasanya bisa bertingkat ataupun tidak, di mana satu kotak ini berisi lebih dari satu kelinci. Nah, untuk kandang yang baterai sendiri itu, untuk satu kotaknya biasanya berisi satu kelinci ya, yang udah besar-besar, bisa induk ataupun jantan. Untuk penyusunannya sendiri bisa dibuat tingkat ataupun tidak bertingkat. Nah, ini saya menunjukkan di channel dari Peternak Muda Pati ini merupakan kandang baterai dimana sistemnya ini bertingkat. Nah, satu ekor kelinci ini di dalam satu kotakan. Namun kalau untuk yang kecil-kecil, ini satu kotak ini berisi lebih dari satu. Nah, kemudian untuk saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang 5 kelebihan dan juga 4 kekurangan dari kandang baterai tersebut. Langsung saja, yang pertama untuk kelebihannya sendiri yaitu mudah dalam pengontrolan kesehatan. Nah, misal nih teman-teman semua, ketika sedang ngasih pakan nih sama kelincinya, kita bisa mengetahui secara detail ciri-ciri kelinci yang sehat ataupun sakit. Contohnya nih, bisa berawal dari pakannya habis atau tidak, kemudian kotorannya mencret atau tidak. Nah, jadi kita bisa melakukan pengontrolan untuk kelincinya ini secara individu. Nah, bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalau di kandang yang umbaran sendiri itu biasanya ketika kita mau melakukan pengontrolan kesehatan itu susah ya, karena pakannya aja udah banyak kelinci, nggak satu-satu. Kemudian kotorannya sendiri juga bercampur dengan kelinci yang lain kan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu mudah dalam pengontrolan makanan. Nah, di sini kebutuhan untuk kelinci yang sedang sakit, melahirkan, kelinci anakan, pejantan, indukan, itu berbeda-beda porsinya. Jadi, tentunya akan berbeda kalau misalnya kelinci sedang menyusui sama yang tidak menyusui, itu tentunya porsinya berbeda. Nah, di sini jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih pakan yang berkualitas dan juga menentukan kuantitasnya sendiri, agar kelinci itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu siklus kawin mudah dalam pencatatannya. Contohnya nih, kita bisa mencatat masalah tanggal dikawinkan itu tanggal berapa, kemudian tanggal melahirkannya tanggal berapa. Nah, ini
Keuntungan ini akan memudahkan peternak dalam mengatur siklus kawin. Nah, kalau di kandang umbaran kan kita juga nggak tahu kan kelinci ini kawinnya kapan. Kemudian kalau masalah melahirkan mungkin masih bisa, tapi kalau masalah perkawinan mungkin kita susah untuk mendeteksinya ya. Kemudian untuk kelebihan yang keempat, ya ini lebih aman dari predator. Kalau biasanya predator di saya itu kebanyakan tikus werok atau tikus yang besar-besar. Sama juga dengan kucing juga, itu juga banyak di saya. Nah, ini yang rawan dimakan itu biasanya anakan yang kecil-kecil yang baru lahir. Dengan adanya kandang tertutup ini, maka untuk anakan kelinci ini akan lebih aman lagi dari gangguan-gangguan predatornya. Namun untuk predator sendiri itu relatif ya teman-teman. Mungkin di daerah saya predatornya tikus, kalau di teman-teman mungkin nggak ada, tapi di teman yang lainnya mungkin ada kucing atau apa dan lain-lain. Nah, ini merupakan channel dari Bang Dani Gayeng. Wah, ini kandangnya bagus banget teman-teman. Ini penyusunannya rapi, udah bersih, kandang modern pokoknya nih. Ini saya kira awalnya malah ini kandang ayam ya, penyusunannya bagus gini, seperti kandang close aja nih. Kemudian untuk kelebihan yang kelima, yaitu memudahkan kita dalam penampungan urin. Nah, teman-teman bisa dibedakan ya, kalau misalnya kita punya kandang baterai dan juga kandang umbaran. Kalau kita menggunakan kandang baterai, itu urinnya kita mudah untuk menampungnya. Karena kalau dengan kandang baterai ini, untuk tempat penampungannya urin bisanya di bawah ya, bisa dipasang di bawah. Dan juga untuk urinnya sendiri tidak akan tercecar kemana-mana, karena kita pasangkan di bawah kandangnya. Namun kalau untuk yang kandang umbaran sendiri itu, urinnya ataupun kotorannya itu tercecar kemana-mana. Jadi kita lebih susah untuk mengumpulkannya, apalagi urinnya kan, kalau udah sampai ke tanah pasti langsung merembes ke bawah. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan berbicara masalah kekurangannya. Di sini dari seputar peternakan sendiri menemukan ada 4 kekurangan untuk kandang baterai sendiri. Yang pertama, biayanya mahal untuk membuat kandang baterai ini. Nah, biasanya bahan-bahannya itu bisa menggunakan kawat ram ataupun menggunakan galvalum, dan harganya itu juga lumayan relatif mahal ya untuk per kotaknya sendiri, per setnya sendiri. Nah, jika kita mau membuat 1 atau 2 kandang mungkin harganya murah, tapi kalau kita membuat kandang yang banyak ya mungkin itu harganya udah terasa. Kalau mau buat beli kelinci juga udah dapet kan. Kalau kandang umbaran kan cuman nggak perlu pakai kotak-kotak kayak gini, yang penting ada lahan, ya udah di situ. Soalnya kan kelinci juga bisa menggerongi, menggali tanah itu buat sarangnya. Kemudian kekurangan yang kedua, waktu pemberian pakan lebih lama. Nah, kalau kandang baterai sendiri kan isinya satu kandang itu 1 kelinci tuh. Nah, kita harus memberikan pakannya satu-satu. Nah, kalau kandang umbaran kan cuman dikasih misalnya sekali. Nah, di satu tempat, nah otomatis nanti kelincinya akan mendekat ke situ untuk makan semua ya kan. Kalau kandang baterai kita harus satu-satu. Nggak mungkin kelincinya masa mau keluar sendiri kan, nggak mungkin. Kemudian yang ketiga nih, kita harus tahu kapan kita harus mengawinkan kelinci, dan juga kita harus tahu cara bagaimanakah kita harus mengawinkan kelinci yang baik dan juga benar itu. Nah, kalau di kandang umbaran kan kalau mau mengawinkan kelinci itu udah secara alami, maksudnya kelincinya udah otomatis kawin sendiri kalau udah masanya birahi kan. Tapi kalau di kandang baterai sendiri ini kita harus tahu tanda-tanda birahi dari kelinci tersebut, kemudian kita bisa melakukan proses perkawinannya. Kalau sampai kita gagal dalam tahu itu birahi atau tidak, nah itu bisa menyebabkan kelincinya gagal untuk bunting kalau sampai kita salah menentukan birahinya. Kemudian kekurangan yang terakhir nih, harus menyiapkan box ketika sudah waktunya melahirkan. Nah, kalau di kandang umbaran kan udah otomatis nih kelincinya kalau udah siap kawin, udah siap melahirkan nanti membuat lubang sendiri di tanah. Tapi kalau kelinci yang baterai ini harus kita siapkan ya untuk kotak-kotakan anakannya. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman semua
informasi dari seputar peternakan yang bisa diberikan pada kesempatan hari ini. Semoga video ini bisa menjawab keluh kesah dari teman-teman semua. Kalau mau membuat kandang kelinci itu sebenarnya yang baik dan juga benar dan juga yang efisien ataupun hemat itu seperti apa. Baiklah teman-teman semua, terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like. Kalau tidak suka ya nggak masalah. Yang penting jangan di dislike. Oke teman-teman semua, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih.